Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai ANOVA 2 arah dengan replikasi tanpa interaksi. Sebelum masuk ke materi nih, kenalan dulu yuk sama kelompok 10 yang beranggotakan dari Rafli sama Niken. Uji ANOVA 2 arah itu apa sih? Pengertian secara umum, uji ANOVA 2 arah itu merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel prediktor nominal terhadap variabel hasil yang berkelanjutan. Dengan uji ANOVA 2 arah, kita dapat mengungkapkan hasil dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Eits, jangan pusing dulu. Ini tuh model persamaan analisis varians dua arah dengan replikasi tanpa interaksi. Asumsi ANOVA 2 arah dengan replikasi tanpa interaksi yaitu skala interval atau rasio, bebas outlier untuk variabel dependen, variabel independen terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori, tidak ada hubungan antar observasi, tidak ada hubungan antara kedua variabel independen, serta berdistribusi normal. Berikut ini bentuk tabelnya. Waduh, udah mulai makin pusing nih. Pada model persamaan ini, terdapat variasi total yang terdiri dari 3 bagian, yaitu dengan persamaan jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat bagi nilai tengah faktor 1 tambah faktor 2 ditambah jumlah kuadrat galat. Berikut prosedur pengujiannya, yaitu 1. Uji beda rata-rata berdasarkan faktor 1 dan 2. 2. Uji beda rata-rata berdasarkan faktor 1. 3. Uji beda rata-rata berdasarkan faktor 2. 4. Bentuk tabel ANOVA dengan menggabungkan jumlah kuadrat bagi interaksi dan kolom dengan jumlah kuadrat galat, sehingga menghasilkan jumlah kuadrat galat yang baru. 5. Uji ulang terhadap faktor 1 dan faktor 2. 6. Periksa ulang. Apakah terdapat perbedaan rata-rata pada faktor 1 dan faktor 2? 7. Uji perbandingan ganda, yaitu uji wilayah berganda pada faktor yang signifikan. Berikut tabel ANOVA 2 arah. Berikut rumus uji perbandingan berganda dengan uji 2K jika faktor 1 signifikan dan jika faktor 2 signifikan. Selanjutnya, berikut rumus uji perbandingan berganda dengan uji Duncan jika faktor 1 signifikan dan jika faktor 2 signifikan. Sekarang kita coba latihan soalnya yuk. Sebuah percobaan dilakukan untuk mempelajari efek suhu dan jenis oven pada masa ketahanan produk makanan dalam hari. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 4 jenis oven dan 3 level temperatur. Setiap kelompok diambil sebanyak 2 sampel secara acak sehingga total sampel keseluruhannya adalah 24 sampel. Data dicatat pada tabel berikut. Asumsikan bahwa masa ketahanan produk makanan tersebut berdistribusi normal, serta independen baik antar temperatur maupun antar oven. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05, maka uji hipotesisnya. Apakah ada perbedaan rata-rata temperatur terhadap masa ketahanan produk makanan? Apakah ada perbedaan rata-rata yang cukup signifikan antara level temperatur terhadap masa ketahanan produk makanan? Apakah ada interaksi antara temperatur dan jenis oven terhadap masa ketahanan produk makanan? Biar gak pusing, langsung lihat pembahasannya aja yuk. Yang pertama, kita menentukan hipotesisnya. Uji kesamaan rata-rata masa ketahanan produk makanan berdasarkan temperatur oven. H0-nya μ1J sama dengan μ2J sama dengan μ3J, yang mana tidak ada perbedaan rata-rata masa ketahanan produk makanan berdasarkan temperatur ovennya. H1-nya minimal ada satu rata-rata masa ketahanan produk makanan yang berbeda berdasarkan temperatur ovennya. Uji kesamaan rata-rata masa ketahanan produk makanan berdasarkan jenis oven. H0-nya
mu I1 sama dengan mu I2 sama dengan mu I3 sama dengan mu I4, yang mana tidak ada perbedaan rata-rata masa ketahanan produk makanan berdasarkan jenis ovennya. H1-nya minimal ada satu rata-rata masa ketahanan produk makanan yang berbeda berdasarkan jenis ovennya. Uji kesamaan rata-rata masa ketahanan produk makanan pada ketiga temperatur tersebut menurut jenis oven. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata masa ketahanan produk makanan pada ketiga temperatur tersebut menurut jenis oven. H1-nya minimal ada satu rata-rata masa ketahanan produk makanan pada ketiga temperatur tersebut yang berbeda menurut jenis oven. Tingkat simplifikasinya sebesar 0,05. Statistik uji yang digunakan yaitu ANOVA 2 arah dengan replikasi tanpa interaksi. Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai p-value oven dan suhu yang keduanya lebih kecil daripada alfa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang ada, maka sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata temperatur oven terhadap masa ketahanan produk makanan. Sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang cukup signifikan antara level temperatur terhadap masa ketahanan produk makanan, serta tidak terdapat interaksi antara temperatur dan jenis oven terhadap masa ketahanan produk makanan. Oke, selanjutnya kita akan menguji dengan menggunakan SPSS. Kita masukkan dulu data-datanya seperti ini. Lalu kita pilih Analyze, klik General Linear Model, dan pilih Univariate. Untuk variabel dependennya kita masukkan masa ketahanan produk makanan, dan untuk fix faktornya kita pilih suhu dan jenis oven. Lalu kita klik model, kita pilih yang full factorial, continue, klik post hoc. Kita masukkan, kita pindahkan faktornya ke post hoc test score, dan kita klik 2K dan Duncan untuk uji perbandingan berganda. Lalu untuk IM-means-nya kita pindahkan semuanya. Lalu klik OK. Maka akan muncul output seperti berikut. Kita bisa melihat tabel tes seperti ini. Untuk nilai p-value oven dan suhu, keduanya lebih kecil dari nilai alfa. Artinya, ada perbedaan rata-rata masa ketahanan produk makanan berdasarkan oven dan juga berdasarkan suhunya. Sedangkan untuk interaksi antara oven dan suhu, nilai p-value-nya lebih besar daripada alfa, artinya tidak ada interaksi antar keduanya. Untuk mengetahui yang mana nilai perbedaan rata-rata tersebut, kita lihat uji perbandingan bergandanya. Untuk yang level suhu, ada uji 2K dan uji Duncan. Di sini untuk uji 2K, level suhu 500 dan level suhu 600 ini berbeda. Sedangkan untuk yang Duncan, untuk uji Duncan, level suhu 500 berbeda dengan 550 dan juga berbeda dengan 600. Sedangkan untuk yang oven, ini uji 2K-nya yang berbeda adalah oven 4 dan oven 2 serta oven 4 dan oven 1. Sedangkan untuk yang Duncan-nya yang berbeda adalah oven 4 dan oven 3, oven 4 oven 2 dan oven 4 serta dan oven 1. Terakhir kita menggunakan RStudio. Di sini kita load dulu datanya. Akan muncul tabelnya seperti ini. Lalu kita kembali, kita cek dulu struktur datanya. Untuk oven dan temperatur masih belum dalam bentuk faktor. Sehingga kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi dalam bentuk faktor. Namun sebelum itu kita cek dulu untuk asumsi kenormalitasannya dengan menggunakan Shapiro-Dow test. Yang diuji adalah residualnya. Hasilnya menunjukkan bahwa p-value lebih besar daripada alfa, yaitu 0,35, yang artinya asumsi normalitasnya terpenuhi. Selanjutnya untuk mengubah strukturnya, kita bisa menuliskannya seperti ini.
lalu mendefinisikan variabel baru dengan nama data R dalam bentuk data frame. Kita cek struktur datanya. Ternyata sudah sesuai untuk temperatur dan oven, sehingga kita bisa melakukan uji ANOVA test. Uji ANOVA test menggunakan fungsi AOV. Di sini kita menuliskan variabel dependennya, dan di sini adalah faktornya. Lalu kita summary untuk menghasilkan tabel ANOVA-nya. Seperti ini. Hasil yang dihasilkan kurang lebih adalah sama. Untuk temperatur dan oven, keduanya signifikan terhadap variabel dependennya, sedangkan untuk yang interaksi antara temperatur dan ovennya masih belum signifikan. Artinya tidak ada interaksi antar keduanya. Lalu untuk melihat uji perbandingannya, kita menggunakan uji 2K dan uji Duncan. Yang pertama kita menggunakan uji 2K dulu. Hasilnya seperti ini. Agak sulit untuk mendeteksi mana yang signifikan, mana yang tidak, sehingga kita memakai uji Duncan. Hasilnya sama, namun untuk uji Duncan akan ada tanda yang menandainya kalau dia signifikan terhadap variabel dependennya. Hasilnya sama dengan hasil pada SPSS sebelumnya. Demikianlah video dari kelompok 10. Kami ucapkan terima kasih.